Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariamah, NIM 1201603 Saya dari kelas 3C Akuntansi Syariah. Di sini saya akan membahas tentang pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah sebuah struktur pasar di mana terdapat banyak penjual atau perusahaan yang menghasilkan barang. Pasar persaingan sempurna juga diartikan sebagai pasar yang mempunyai banyak perusahaan untuk memberikan pelayanan kepada pembeli di pasar. Pada pasar persaingan sempurna, jenis produk yang dijual relatif sama atau bersifat homogen. Setiap perusahaan menawarkan barang yang identik. Pasar persaingan sempurna secara struktur pasar dianggap ideal karena terdapat banyak penjual maupun pembeli. Mekanisme pasar yang demikian mengakibatkan secara otomatis harga pasar terbentuk dengan sendirinya. Harga pasar ini berlaku terhadap suatu barang atau jasa yang ditawarkan. Mekanisme pasar yang Islami menurut Ibnu Taimiyah haruslah memiliki kriteria berikut. Pertama, orang-orang harus bebas untuk masuk dan keluar pasar. Memaksa penduduk menjual barang tanpa ada kewajiban untuk menjual adalah tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang. Kedua, tingkat informasi yang cukup mengenai kekuatan pasar dan barang-barang dagangan adalah perlu. Dari pendapat Ibnu Taimiyah di atas tentang mekanisme pasar dalam Islam, kita dapat melihat mekanisme tersebut mengarah pada karakteristik pasar persaingan sempurna. Hal itu berarti bahwa pasar dalam Islam itulah yang dalam teori konvensional disebut dengan pasar persaingan sempurna, di mana asumsi-asumsi yang disebutkan oleh pakar ekonomi konvensional ada dalam pasar yang Islami. Salah satu contoh persaingan pasar sempurna dalam Islam adalah yang terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada saat itu, Khalifah Umar berjalan di pasar kurma. Ketika itu, Umar mendapati salah seorang pedagang yang menjual di bawah harga yang ada di pasar tersebut. Khalifah Umar memberikan dua pilihan pada penjual tersebut, yaitu pertama, naikkan harga sampai sama dengan harga yang ada di pasar atau keluar dari pasar itu. Karakteristik pasar persaingan sempurna. Dalam pasar persaingan sempurna, jumlah perusahaan sangat banyak dan kemampuan setiap perusahaan dianggap sedemikian kecilnya sehingga tidak mampu mempengaruhi pasar. Beberapa karakteristik agar sebuah pasar dapat dikatakan pasar persaingan sempurna yaitu: 1. Perusahaan memproduksi barang atau produk yang homogen. Kedua, produsen dan konsumen memiliki pengetahuan atau informasi yang sempurna. Ketiga, output sebuah perusahaan relatif kecil dibandingkan dengan output pasar. Keempat, perusahaan menerima harga yang ditentukan pasar dengan menjual produknya dengan berpatokan pada harga yang ditetapkan pasar, karena perusahaan tidak mampu mempengaruhi harga pasar. Yang kelima, semua perusahaan bebas masuk dan keluar pasar. Semua perusahaan bebas masuk dan keluar pasar. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor mobilitas tidak terbatas dan tak ada biaya yang harus dikeluarkan untuk memindahkan faktor produksi. Permintaan pasar persaingan sempurna. Permintaan tiket harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Misalkan kita berbicara tentang pasar pakaian anak-anak, maka harga pakaian anak-anak ditentukan kekuatan permintaan dan penawaran pakaian anak-anak, seperti digambarkan dalam kurva di bawah ini. Perusahaan secara individu harus menerima harga tersebut sebagai harga jual, karena jual output perusahaan relatif sangat kecil dibandingkan output pasar. Maka berapapun yang dijual perusahaan, harga relatif tidak berubah. Karena itu, kurva permintaan yang dihadapi perusahaan secara individu berbentuk garis lurus atau horizontal. Penerimaan dalam pasar persaingan sempurna. Penerimaan total atau total revenue perusahaan sama dengan output Q dikali dengan jual P.
Karena harga telah ditetapkan, penerimaan rata-rata dan penerimaan marginal adalah sama dengan harga. Dengan demikian, kurva permintaan D sama dengan kurva penerimaan rata-rata AR, sama dengan kurva penerimaan marginal MR, dan sama dengan harga, seperti pada gambar di bawah ini. Kurva penerimaan total berbentuk garis lurus dengan sudut kemiringan positif, bergerak mulai dari titik 0,0 seperti ditunjukkan pada gambar tersebut. Kelebihan dan kekurangan dalam pasar persaingan sempurna. Yang pertama, kelebihan pasar persaingan sempurna. A. Di dalam pasar persaingan sempurna, setiap pembeli dan penjual memiliki kebebasan bertindak dan memilih. Pembeli diberi kebebasan untuk membeli pada produsen manapun dan dalam jumlah berapapun tanpa khawatir akan terjadi kenaikan harga. Yang B, dalam jangka panjang akan terjadi efisiensi produk. Dalam jangka panjang hanya mendapatkan laba nominal, di mana laba nominal terjadi jika harga sama dengan biaya produksi. Seluruh sumber daya yang bersedia sepenuhnya digunakan dan corak penggunaannya adalah sedemikian rupa, sehingga tidak terdapat corak penggunaan yang lain yang dapat menambah kemakmuran masyarakat. C. Kebebasan bertindak dan memilih. Di dalam pasar persaingan sempurna, tidak seorang pun mempunyai kekuasaan dalam menentukan harga, jumlah produksi, dan jenis-jenis barang yang diproduksi. Adanya kebebasan untuk memproduksi berbagai jenis barang, maka masyarakat mempunyai pilihan yang lebih banyak terhadap barang-barang dan jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan. D. Tidak ada hambatan dalam sumber-sumber ekonomi dari satu usaha ke usaha yang lain, atau dari produksi yang satu ke produksi yang lain. Perusahaan akan menambah skala produksi dan merangsang adanya perluasan kapasitas produksi maupun pendirian pabrik-pabrik yang baru. Kedua, kekurangan pasar persaingan sempurna. Yang A, tidak mendorong inovasi. Mudahnya perusahaan masuk ke dalam pasar didorong oleh kemudahan dalam meniru produksi yang dihasilkan oleh produsen pendahulu yang menikmati keuntungan lebih besar. Keadaan ini membuat produsen enggan melakukan inovasi dalam menghasilkan produk, karena produsen lain akan dengan mudah meniru hasil inovasi tersebut. Yang B, membatasi pilihan konsumen. Barang-barang yang dihasilkan oleh produsen pada pasar persaingan sempurna identik satu sama lain, sehingga memiliki pilihan yang terbatas dalam menentukan barang yang dikonsumsinya. Pilihan yang terbatas akan mengakibatkan ada banyak kebutuhan konsumen yang belum dapat dipenuhi. Yang C, distribusi pendapatan yang tidak merata. Suatu corak distribusi pendapatan tertentu menimbulkan suatu pola permintaan tertentu dalam masyarakat. Pola permintaan tersebut akan menentukan bentuk pengalokasian sumber-sumber daya. Ini berarti distribusi pendapatan menentukan bagaimana bentuk dan penggunaan sumber daya yang efisien. Jika distribusi tidak merata, maka penggunaan sumber daya yang dialokasikan secara efisien akan lebih banyak digunakan untuk kepentingan golongan tertentu. Yang D, perilaku dalam jangka pendek. Produsen dalam pasar persaingan sempurna biasanya produsen-produsen kecil. Dalam memperhitungkan keuntungan yang diperoleh, perusahaan akan membandingkan antara penerimaan total yang diterimanya dengan biaya total yang dikeluarkan. Penerimaan total merupakan perkalian antara yang terjadi di pasar. Maksimasi keuntungan merupakan salah satu tujuan perusahaan untuk memproduksi suatu barang. Tujuan yang lain adalah maksimasi penjualan. Pertumbuhan perusahaan dan kepuasan manajemen dalam jangka pendek diasumsikan. Jumlah produsen adalah tetap dan tidak ada perusahaan yang keluar masuk pasar. Perilaku jangka panjang. Dalam jangka panjang akan banyak perusahaan yang masuk
dan keluar pasar. Misalnya, suatu saat perusahaan akan beroperasi di pasar persaingan sempurna, memperoleh keuntungan yang lebih karena adanya kenaikan harga barang yang diminta. Maka keuntungan lebih yang diperoleh perusahaan tersebut menarik minat perusahaan-perusahaan baru untuk ikut masuk ke dalam pasar dan menghasilkan barang yang sama. Baiklah, sekian video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.